Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sediaan kita yang selanjutnya adalah sediaan suppositoria. Ya, kalau yang tertera di gambar ini adalah suppositoria rektal ya. Jadi suppositoria itu bisa melalui rektal, vaginal maupun uretra. Ya, jadi suppositoria ini merupakan sediaan padat. Ya, ada yang menggolongkannya sebagai sediaan padat, ada juga yang menggolongkannya sebagai sediaan semi padat. Ya, dalam berbagai bobot dan bentuk bisa diberikan melalui rektal, vaginal atau uretra. Jadi meskipun bentuknya seperti itu ya, konsistensinya agak padat ya, tetapi ketika masuk ke dalam tubuh maka dia akan meleleh, melunak atau melarut di suhu tubuh ya. Nah, saat itulah dia akan melepaskan zat aktifnya. Suppositoria ini bisa bertindak sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapi. Zat terapinya ini bisa bersifat lokal maupun sistemik. Untuk bobot, bentuk, dan ukuran, kalau tidak dinyatakan lain, maka bobot suppo dewasa itu adalah 3 gram dan bobot suppo untuk anak adalah 2 gram. Bentuk ukuran itu disesuaikan dengan tempat pemberiannya. Jadi harus sedemikian rupa sehingga mudah dimasukkan ke lubang atau rongga celah yang diinginkan tanpa meninggalkan kejanggalan. Kemudian harus bisa bertahan untuk suatu waktu tertentu. Keunggulan bentuk torpedo itu adalah apabila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka dengan sendirinya suppositoria akan tertarik masuk. Penyimpanan suppositoria itu harus di tempat yang sejuk. Ya, jadi dalam wadah tertutup baik, suhu sejuk 5 hingga 15 derajat Celcius agar suppositoria tidak menjadi lembek dan tidak bisa digunakan. Kalau dia lembek, maka tidak bisa digunakan oleh pasiennya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana obat yang diberikan melalui rektal, upper rektal itu bisa memberikan efek. Halo, salam. Di kampus. Oke, jadi penyerapan di rektum ini bisa terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, lewat pembuluh darah secara langsung, lewat pembuluh darah getah bening, dan lewat pembuluh darah secara tidak langsung. Oke, kemudian pemberian obat melalui rektum umumnya untuk mendapatkan efek lokal, misalnya obat wasir, ya, atau obat visura ani atau ragada ani ya, atau untuk pengosongan rektum. Tetapi bisa juga untuk efek sistemik, ya. Jadi ini diberikan apabila pengobatan lewat oral itu tidak memungkinkan, misalnya orangnya pingsan atau tidak sadar ya, atau misalnya pernah dengar mungkin anak-anak kecil yang terkena step ya, jadi dia demam tinggi hingga step. Nah, itu maka pilihan pertamanya itu bukan langsung diinjeksi, tetapi diberikan dulu melalui rektal. Oke, nah untuk mendapatkan efek sistemik, pemberian obat melalui rektal dimungkinkan apabila
dalam keadaan muntah atau gangguan saluran cerna, atau ada kemungkinan zat aktif rusak oleh getah lambung, asam, atau oleh enzim usus. Jadi pemberian obat melalui rektal itu ya merupakan pilihan apabila zat aktifnya rusak oleh getah lambung atau oleh enzim usus. Karena tidak melewati lambung, tidak melewati usus, sehingga tidak kontak dengan enzim situ. Kemudian apabila zat aktif mengalami kerusakan pada lintas pertama metabolisme di hati. Jadi apabila ada sitokrom P450 maka pilihan lainnya adalah menggunakan supositoria. Atau apabila penderita menolak untuk menelan obat, ya. Jadi bisa digunakan supo. Kelemahannya atau kerugian pemberian obat melalui rektum yaitu yang pertama, obat tercampur dengan feses yang ada di rektum. Ini bisa menghambat absorpsi obat. Kemudian absorpsi tidak sempurna karena cairan rektum untuk disolusi obat terbatas, tidak sebanyak cairan saluran cerna. Kemudian luas permukaan untuk absorpsi juga terbatas, tidak seluas permukaan gastrointestinal. Ya, yang menyebabkan kelemahan dari pemberian obat melalui rektum. Absorpsi obat melalui rektal itu absorpsinya terutama melalui difusi pasif. Ya, jadi adanya perbedaan konsentrasi obat dari sediaan ke tempat pemberiannya. Kemudian bioavailabilitas obatnya relatif rendah, ya. Kemudian waktu pemberian obat yang tepat adalah post defekasi supaya tidak terganggu penyerapannya oleh feses atau isi usus, kemudian tidak cepat juga dikeluarkan sebelum sempat diabsorpsi. Jadi ditakutkan dia diabsorpsi kemudian belum sempat diabsorpsi, pasiennya sudah mau BAB sehingga obatnya keluar. Oke, ini anatomi fisiologi rektal ya. Jadi sini anus ya. Kemudian di sini otot penutup dubur ya. Di sini otot penutup dubur, di sini ditempatkan atau dimasukkan supositorianya. Nanti dia akan masuk melalui otot penutup dubur ini masuk ke sini. Ya, nah di sini di rektal ini ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yang langsung berhubungan dengan vena cava inferior yang ada di langsung berhubungan dengan aorta, pembuluh darah besar. Jadi absorpsi obat melalui rektal itu lebih cepat dibandingkan absorpsi obat melalui oral. Karena kalau oral itu dia harus melalui lambung dulu, saluran cerna ya, lambung usus, kemudian dia melintasi hati, nanti di situ di metabolisme, baru kemudian dia terdistribusi untuk terserap ya. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya ada 3 kelompok supo, yaitu yang bersifat mekanik ya, jadi yang kayak pencahar ya. Kemudian ada yang berefek setempat, misalnya obat wasir, kemudian ada yang berefek sistemik, contohnya obat demam. Kemudian ya ini ya, supositor yang efek mekanik itu biasanya basisnya gliserin ya, jadi terjadi fenomena osmosi yang disebabkan oleh afinitas gliserin terhadap air ya. Jadi gliserinnya ketemu air, terjadi afinitas di situ, kemudian dia menyebabkan gerakan peristaltik usus, jadi gerakan menekan sehingga mengeluarkan isi usus. Kemudian supositor yang berefek lokal atau setempat, contohnya obat wasir ya. Ini sudah banyak
formulanya, contoh formulanya. Nah, kadang-kadang ke dalam basis suppositoria ditambahkan senyawa peringkas pori atau adstringen, baik dengan cara penyempitan maupun hemostatik seperti senyawa hemamilidis, ya, atau buah sarangan dari India, ya. Kemudian suppositoria berefek sistemik, ada suppositoria nutritif, digunakan untuk penyakit tertentu di mana saluran cerna terganggu hingga tidak dapat menyerap makanan. Ya, hanya dapat diberikan makanan yang langsung diserap karena tidak ada pencernaan di rektum. Dia hanya penyerapan. Kemudian suppo berefek obat, contohnya aminofilin, teofilin, kemudian aspirin untuk analgesik antipiretik, diazepam juga, ya. Ini kinetika predisposisi zat aktif, bagaimana dari sediaan obatnya bisa keluar dari sediaan tersebut, kemudian terserap melalui cairan rektum. Ya, jadi yang pertama itu tahapan pertamanya adalah penghancuran sediaan, kemudian pemindahan dan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum. Diikuti difusi menuju membran atau difusi melintasi membran untuk mencapai sistem peredaran darah sistemik. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika penyerapan zat aktif yang diberikan per rektal. Yang pertama, posisi atau kedudukan suppo setelah pemakaian, waktu tinggalnya suppo di dalam rektum, pH cairan rektum. Ya, karena ya membran rektum itu terdiri dari sel epitel yang sifat lipidnya terjadi terutama oleh adanya transport pasif. Ya, transport pasif ini tergantung dari koefisien partisi minyak air dari obat, pK zat aktif, kemudian pH cairan yang merendam membran. Kemudian apabila dilihat berdasarkan tempat pemberiannya ada 4, suppo rektal, suppo vaginal, suppo uretra, dan suppo hidung. Suppo hidung telinga ini sudah tidak ada lagi sediaannya, ya, tetapi di buku teks masih ada di buku teks, sehingga masih ada saya berikan juga melalui materi ajar. Ya, suppositoria rektal itu untuk dewasa, bentuknya lonjong pada satu ujung atau kedua ujungnya, bobotnya lebih kurang 2 gram, kemudian dimasukkan dengan jari tangan umumnya, ya, dengan panjang dan bentuk seperti ini, ya, kurang lebih 32 mm, 3 sentian, ya. Selain bentuk lonjong, bisa juga dia bentuknya peluru, dan ini yang paling disukai, peluru atau torpedo, atau bentuk jari kecil, ya. Kemudian kalau dia menggunakan basis oleum kakao, menurut USP beratnya itu sekitar 2 gram. Ya. Kemudian ada suppositoria vaginal atau disebut sebagai ovula. Ya, ini umumnya berbentuk bulat atau bulat telur, bobot lebih kurang 5 gram, dibuat dari zat pembawa yang larut dalam air. Jadi untuk suppositoria vaginal itu jarang sekali dibuat dengan basis yang sama dengan rektal tadi. Kalau rektal tadi itu banyak yang dibuat dari oleum kakao, ya, tetapi kalau vaginal itu tidak bisa, umumnya dibuat dari basis yang bisa bercampur atau larut dengan air. Ya, contohnya polyethylene glycol atau gelatin gliserin. Kemudian suppo uretra itu adalah saluran urin. Ya, sediaan supponya seringkali disebut sebagai bugi. Bentuknya ramping seperti pensil, gunanya dimasukkan ke dalam saluran urin baik pria maupun wanita.
ukuran dan bentuknya pun menyesuaikan dengan tempat pemberiannya. Ya, jadi beda untuk uretra supouretra wanita dan beda juga ukurannya dengan supouretra pria. Nah, ini sudah tidak ada ya, saya tidak usah terlalu bahas ini ya. Tidak ada misediaannya. Nah, berdasarkan kondisi distribusi bahan obat di dalam sistem, ada supo suspensi, ada supo larutan, dan ada supo emulsi. Ya, jadi ya, kita lihat satu-satu. Supo suspensi itu apabila sediaan ini bahan obatnya memiliki kelarutan yang rendah dalam basis atau bahkan tidak larut. Jadi dia hanya terdispersi, ya. Jadi taruhlah ini misalnya ini lubang cetakan supo ya. Jadi diisikan masuk ke dalam sini ya untuk pembuatannya. Kalau dia tersuspensi maka dia di dalam ini, kita perbesar sedikit, dia itu terdispersi saja, tidak larut. Ya, jadi terdispersi saja. Nah, ini kan biasanya kalau dia metode lebur tuang atau cetak tuang itu dia dituang ke dalam cetakan dalam keadaan panas atau melebur ya. Nah, jadi dituang ke dalam cetakan kemudian dibiarkan dalam cetakan hingga dingin dan agak memadat ya. Nah, karena ada jarak waktu proses pendinginan sehingga yang terdispersi tadi ini kan ada bobotnya ya, ada massanya. Karena dia ada massanya, maka dia ada kemungkinan untuk mengendap turun ke bawah. Ya, dia ada kemungkinan untuk mengendap ke bawah sehingga nanti dia terakumulasi di sini obatnya. Jadi bagian ujung ini dia atau bagian bawah itu dia memiliki konsentrasi obat yang besar. Nah, ini kalau seperti ini jadinya tidak homogen ya. Jadinya pada saat masuk ke rektal, maka bagian yang memiliki konsentrasi obat tinggi ini kemudian kena dengan mukosa rektal, mukosa itu sifatnya mudah teriritasi. Maka akan terjadi iritasi pada mukosa rektal. Ya. Jadi dalam pembuatan supositori itu kita meminimalkan jarak atau ya jarak waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk adonan supo ini memadat. Ya, karena kita tidak inginkan terjadi akumulasi bahan obat di satu bagian supo tadi. Karena kalau dia kontak dengan mukosa, maka dia akan mengiritasi mukosa. Jadi caranya itu bisa dia lakukan beberapa cara. Yang pertama, pengadukan intensif ya supaya distribusi obatnya tersebar merata, kemudian dipertahankan viskositasnya setinggi mungkin. Jadi kalau bisa suhu peleburannya itu sedikit saja di atas suhu kukunya, supaya pada saat dituang nanti tidak butuh waktu lama untuk membeku. Ya. Kemudian massa harus cepat membeku dalam cetakan sehingga tidak sempat terjadi proses sedimentasi. Kemudian supo larutan. Supo larutan ini kalau bahan obatnya benar-benar larut dalam basis. Ya. Resorpsi bahan obat supo larutan itu lebih rendah daripada supositor yang lain. Suspensi. Ya. Nah, kemudian supo emulsi. Ya. Supo emulsi ini maksudnya apabila bahan obatnya hidrofil, basisnya lipofil. Ya, nah itu seringkali ditambahkan basis yang mengandung emulgator supaya dia terbentuk emulsi. Ya, walaupun secara apa itu ya? Sebenarnya basis supositor lipofil itu ada kemampuannya untuk mengikat sejumlah kecil cairan tanpa emulgator, tetapi lebih disukai apabila basis untuk membuat supos emulsi ini memiliki tambahan emulgator.
Ya, itu akan memudahkan pembuatan atau memudahkan homogenitas bahan aktif di dalam basis. Ya, nah ini disukai oleh farmasis di industri. Nah, tapi ada kerugiannya. Kerugiannya itu kalau misalnya airnya menguap, supositorinya menjadi lebih keras, kemudian mudah mengering, ya, dan lain-lain. Nah, tujuan penggunaan supo yang pertama untuk tujuan lokal, wasir, atau untuk anti infeksi, anti iritasi. Kemudian kedua untuk memperoleh kerja awal yang lebih cepat, ya, karena tadi dia tidak lewat di saluran cerna, tidak butuh waktu untuk hancur misalnya, ya, kemudian tidak butuh waktu untuk lewat di saluran cerna, di usus, di metabolisme di hati, ya. Jadi karena dia ketika terserap oleh kapiler darah yang ada di rektal, maka dia langsung terhubung dengan kapiler pembuluh darah besar. Kemudian untuk menghindari perusakan obat oleh enzim dalam saluran cairan cerna. Jadi ini salah satu pilihan ketika kita menemui obat yang rusak kalau termetabolisme. Keuntungan penggunaan supo. Yang pertama, menghindari iritasi lambung, menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan, kemudian obatnya dapat masuk langsung ke saluran darah dan memberikan efek lebih cepat daripada penggunaan obat per oral. Kemudian baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar, kemudian bentuk torpedo juga menguntungkan. Kerugiannya, yang pertama cara pakainya tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, absorpsi obat seringkali tidak teratur. Nah, ini yang menyebabkan perkembangan obat bentuk supositoria itu tidak sepesat perkembangan obat bentuk sediaan lain, ya. Karena itu tadi absorpsi obatnya seringkali tidak teratur. Kalau dalam pengujian klinik atau ya penelitian-penelitian, ya, kalau menggunakan manusia misalnya, ya, itu biasanya kan kalau jenis kelamin sama, umur sama, luas permukaan tubuh mirip-mirip, ya, itu biasanya absorpsi obatnya itu juga mirip-mirip, ya. Tetapi kalau di supositoria tidak bisa seperti itu karena absorpsi obatnya itu sangat dipengaruhi oleh cairan rektal. Sementara cairan rektal itu sangat dipengaruhi juga oleh keadaan individual, ya. Jadi orang yang sama saja, ya, kalau dia sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, maka pH cairan rektalnya berbeda, kekentalan cairan rektalnya berbeda, sehingga kemampuan absorpsinya juga berbeda. Ya, ini yang menyebabkan absorpsi obat di supo itu seringkali tidak teratur, sehingga untuk penelitian-penelitian itu agak susah untuk ditarik kesimpulan, ya. Kemudian kerugian ketiga, tidak bisa disimpan di suhu ruangan, jadi butuh lemari penyejuk misalnya, lemari pendingin, ya. Kemudian tidak semua obat bisa dibuat supositoria. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat per rektal. Yang pertama faktor fisiologis, ya, pelepasan obat dari basis, difusinya melalui mukosa, detoks atau metabolisme, distribusi di cairan jaringan, dan ada atau tidaknya ikatan protein dalam darah. Kemudian faktor obatnya, fisika kimia obat, dan faktor basisnya. Ya, jadi meliputi kelarutan, kadar, ukuran partikel, ya. Kemudian faktor patofisiologi yang bisa mempengaruhi penyerapan melalui rektum itu belum terlalu banyak diteliti, tetapi ada faktor patofisiologinya, ya. Jadi misal subjek yang demam itu penyerapannya lebih baik apabila zat aktif berada dalam basis berlemak.
Kemudian pasien dengan gangguan transisi saluran cerna dengan diare tidak bisa juga diberikan pengobatan sistemik melalui rektal, ya, karena ya tidak tinggal obatnya di dalam, karena dia diare kan. Ya, ini bentuknya suppositoria, ini hasil yang kita buat di lab, ya. Oke, kemudian ada namanya ovula. Ovula itu atau supo vaginal itu ya secara formulasi sangat mirip dengan suppositoria, ya, tetapi tempat penggunaannya berbeda, bahan dasarnya juga lebih disukai kalau dia yang larut dalam air, ya. Bobot dan bentuknya juga berbeda, ya. Penyimpanan sama. Ya, ini cetakan ovula, ya, beda dengan tadi cetakan suppositoria. Ya, ini cara penggunaan suppositoria. Jadi sebagai tenaga vokasi farmasi, apabila kita menyerahkan sediaan suppositoria ke pasien atau ke keluarga pasien, maka harus kita informasikan juga bagaimana cara penggunaan suppositoria yang benar supaya diperoleh efek yang optimal dari sediaan tersebut. Ya, jadi seperti ini ya, sebaiknya dia berbaring miring, ya, kemudian satu kaki ditekuk, kemudian obatnya dimasukkan lewat rektal. Oke. Demikian untuk pendahuluan suppositoria. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.